Nah saya akan menjelaskan cara membuat laporan menggunakan Visual Studio. Yang pertama adalah kita pastikan dulu apakah SAP Crystal Reportnya untuk yang 2010 atau 2013 tergantung versinya itu sudah terinstall di Visual Studio-nya atau belum. Cara mengeceknya adalah perhatikan di sini. Kita buat misalnya kita nambah form, terus kita kasih namanya FRM laporan. Ini berikutnya ini kita buat ya seperti ini. Ini kita ganti cetak laporan seperti ini. Terus kita buat ukurannya langsung maksimas. Selesai itu adalah dari toolbox di reporting ya, reprinting di sini. Reporting. Nah, di sini ketika kita sudah install SAP Crystal Report ya, for Visual Studio, secara otomatis yang ini sudah ada, sebelumnya tidak ada. Ini kita letakkan, kita klik ini, letakkan di sini. Ini sudah ada Crystal Reportnya. Nah, berikutnya adalah untuk mendesainnya. Untuk mendesainnya adalah kita tambahi Crystal Reportnya. Jadi caranya adalah tetap sama, dari project, baru pilih yang add new item. Nah, baru di sini ada reporting. Nah, ini pastikan bahwa ada Crystal Report di atas. Di atas ada Crystal Report. Nah, baru di bawah ini kita ganti, misalkan adalah report barang yang kita buat ya, misalkan adalah biasanya pada umumnya ya diawali dengan RPT, baru misalkan barang ya, ini adalah report barang ya. Kita add kan ini, di oke kan saja. Nah, nanti muncul yang seperti ini, muncul tampilan seperti ini. Pilih as a blank report, berarti adalah ya mulai dari nol ya, kosong dia. Nah, inilah tampilan dari Crystal Report. Nanti setelah itu ada nambah menu khusus untuk Crystal Report di atas yang ini. Nah, ini kan, jadi inilah tampilan daripada Crystal Report ya kan, tampilan seperti ini. Lihat ini adalah headernya, terus ini ada page header, ini ada detail, ada report footer, ada page footer. Nah, tahap pertama adalah misalnya kita ingin membuat laporan barang ya. Pertama adalah dari toolbox yang ini. Nah, toolboxnya berbeda dengan toolbox yang di pada umumnya ya. Kalau untuk yang kita report hanya ada menu yang seperti ini. Ini ada text box sama seperti label gunanya. Baru di sini ada line, garis ya kan, box, kotak. Misalnya kita membuat laporan ya, laporan daftar barang ya. Ini kita klik, kita letakkan di sini. Ini kita letakkan di sini. Ini kita buat bacanya adalah daftar barang gitu ya, misalnya seperti ini. Ini bisa kita besarkan, kecilkan ya, sesuaikan saja. Nah, berikutnya adalah kita ingin membuat tampilan untuk tabel barangnya. Yang pertama adalah kita buat di sini ini nomor, terus berikutnya itu adalah nama barang. Nah, untuk membuat laporan ini kita butuh kejelian, kerapian, kesabaran gitu ya. Setelah itu misalkan kita buat harga barang. Berikutnya adalah
jumlah stok misalkan seperti ini. Oke, kalau mau lihat hasilnya, ini kan ada di bawah itu dua tab ya, main report sama main review ya. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya di ketika kita tampilkan, ini bisa kita lihat. Jadi untuk sementara misalnya inilah hasilnya nanti, ya kan, belum ada hasilnya, baru ada main report. Karena ini belum kita hubungkan ke database-nya. Sekarang untuk menghubungkannya kita pakai ODBC. Menghubungkannya pakai ODBC. Jadi apa yang harus dilakukan, kita harus download namanya konektor ODBC ya. Jadi kita buka ininya, browsernya, setelah itu Google, download konektor ODBC MySQL ya, MySQL. Nah ini langsung saja misalkan kita ambil yang arsipnya aja ya, arsipnya. Nah ini kita cari versi yang sesuai ya, sesuai untuk, karena ini adalah Visual Studio 2010 2013 itu, maka kita jangan ambil yang paling tinggi, nanti nggak mendukung. Jadi kita ambil yang di arsip. Oke, berikutnya adalah kita cari yang 51 ya, 5113. Oke, terus 5 ini baru kita lihat Windows. Ini Windows, kita coba yang versi yang 32 dulu, 32. Karena ini biasanya tergantung dari Visual Studio-nya ya. Kita anggap ya 32 dulu, kita tes. Kalau misalkan nanti misalkan 64 ya, kita download misalnya 64 baru install sudah bisa ya, berarti udah cukup, hanya sekali saja. Anggaplah misalnya kita ambil yang 32. Ini kita download. Oke, sudah ya, ini kita instalkan langsung. Oke, baru di next kan, di accept ya, di next kan, anggaplah typical saja, baru install, yes kan, selesai. Kita coba cek ya kan dari control panel. Oke, baru pilih yang program dan fitur, baru kita cek di sini di paling bawah biasanya. Nah ini sudah, oke ini sudah ya, konektor DBC 51. Nah sekarang untuk mengetesnya adalah kita buat dulu harus ODBC-nya, ODBC database inventory. Jadi caranya adalah buka control panel, setelah itu Windows Tool. Oke, baru cari yang kita tes dulu, yang misalkan ODBC data source yang ini 64 bit. Oke, setelah itu user -n kita add, baru kita cari di sini ODBC MySQL-nya. Oh, rupanya belum ada sama sekali. Coba kita tes yang 32. Oke, di-add-kan. Oh, sudah ada. Berarti kita ngambil yang 32. Ini sudah ya, MySQL ODBC 51 driver. Kalau kita tadi ambil yang 64, kita add lagi. Itu tidak ada kan? Ini kalau ODBC ini khusus untuk yang SQL Server. Sedangkan database kita MySQL. Jadi kita ambil yang 32 bit. Oke, ini sudah ada terinstall. Oke, yang pertama adalah ini namanya adalah kita sesuaikan dengan database-nya saja, inventory ya, inventory. Oke, baru di sini adalah root. Nah, selesai itu kita lihat di bawah. Ini langsung ya, langsung kita pilih inventory, kita tes. Nah, berarti di sini sudah berhasil connection. Oke. Oke kan? Nah, nanti ada di sini. Kalau mau mengedit atau misalkan mau ganti ya tinggal di konfigurasi. Kalau misalkan mau ganti terus menghapus ya silahkan di remove. Oke kan? Kita kembali ke Visual Studio-nya. Oke. Dari sini kita ini kan, setelah ini kita koneksikan dulu ke ODBC.
kita koneksikan. Caranya adalah dari ini, File Explorer. Kalau misalkan File Explorernya tertutup, itu ada di Crystal Report ini. Nah, ini File Explorer. Oke, dari database file ini kita klik kanan, database expert. Oke, setelah itu di sini ada create new connection. Baru pilih ODBC ini. Nah, ini. Jadi ini akan muncul kalau misalkan sudah kita buat di ODBC yang tadi. Dari sini tadi. Nah, ini ODBC. Oke, kalau misalnya sudah ini ada, maka akan muncul di sini. Oke, kita tinggal pilih di next kan. Nah, user default itu root aja, passwordnya nggak usah, karena kita tidak pakai password. Finish kan. Oke, baru nanti semua tabel atau dari view-nya atau query itu muncul di sini. Nah, ini. Jadi sekarang kita mau ngambil atau membuat tabel atau membuat laporan barang gitu kan. Masa yang ini kita pilih barang, pindahkan di sini. Kalau misalnya nggak jadi, kita tinggal pindahkan ke sana aja. Jadi ini kita pindahkan, udah ini, oke kan. Nanti akan muncul semua atributnya di sini. Oke, yang ini kita tarik. Ini tinggal tarik di sini, di detail ya, jangan salah. Di detailnya ini, yang di atas ini kita hapus, yang di bawah ini kita sesuaikan. Oke, terus berikutnya adalah harga barang. Anggaplah kita harga jualnya saja. Harga jualnya saja kita ambilkan. Oke, ini kita besarkan. Oke, baru jumlah stoknya ya, jumlah stok. Oke, kalau kita lihat hasilnya, dia akan langsung muncul. Oke, nomornya itu kita ambil dari sini aja. Itu sudah ada fasilitas kita report. Kita ambil dari sini. Ini record ya. Tunggu. Ini record number. Jadi kita ini tinggal hapus saja. Ini kita letakkan di sini, sesuaikan ukurannya. Jangan ditimpa ya. Setelah itu kita jadi lihat hasilnya udah 1 2. Supaya ada kotaknya itu kita bisa pakai ini. Nah, ini box ya. Jadi kita ini kan, ini kita buat dia seperti ini. Oke, terus kita munculkan lagi toolboxnya ya. Setelah itu garisnya ada ini kita tinggal tarik aja. Oke, setelah itu kita buat supaya ada kolomnya ya, ada pembatasnya. Terus nah, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Oke, sudah. Nah, sekarang udah selesai nih. Udah selesai. Sekarang kita mau ini kita simpan dulu. Nah, berikutnya adalah sudah selesai laporannya. Laporannya di sini. Nanti kalau misalnya kita sudah buat Crystal Reportnya, laporannya, dia akan muncul seperti ini ya. Ini RPT dia. Jadi kalau mau kita buka, tinggal double klik lagi, sama seperti form. Oke, ini. Nah, sekarang kita mau munculkan di sini. Oke ya. Jadi caranya adalah kita kembali ke sini, baru import di sini. Ini, terus ini. Oke, ini. Sama. Yang berikutnya adalah kita buat di sini sub laporan lah, misalnya laporan barang ya. Oke,
dim rpt as new rpt barang. Kita panggil ini rpt barang karena tadi namanya adalah rpt barang. Berikutnya adalah yang ini kita ganti namanya supaya mudah ya. Jadi kita ganti namanya CRP1. Oke, CRP1. Oke. CRP1 CRP ya. Tadi sorry namanya adalah kita buat CRP ya. Ini name CRP1 report source, ini RPT. Setelah itu CRP1 request, ya kan? Oke, ini kita baru di sini adalah oke, ini. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes dari ini. Kita panggil aja. Ini kita panggil show dialog ya. Oke. Sekarang kita panggil dari sini. Barang pertama dulu. KFM laporan. Terus tampil ya, cetak ya. Kita lihat tadi namanya laporan barang ya. Oke. Nah, sekarang coba kita tes. Min 1 2 3. Nah, dia langsung muncul ya. Nah, ini langsung muncul dia seperti ini. Oke, demikianlah cara untuk membuat laporan menggunakan Crystal Report.